Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan video penjelasan materi mengenai komunikasi antar pribadi. Simak ya. Definisi. Komunikasi antar pribadi merupakan penyampaian informasi antara dua orang dalam memperoleh makna, identitas dan hubungan-hubungan melalui komunikasi antar manusia. Ciri-ciri. 1. Dilakukan secara tatap muka. 2. Bebas tanpa aturan secara sistematis. 3. Kedudukan sama tanpa dominan pembicaraan. 4. Sumber dan penerima sulit dibedakan karena bertindak sebagai komunikator. Tahapan dalam komunikasi antar pribadi. Kontak. Tahapan ini dimulai dengan membuat kontak. Semua persepsi alat indera digunakan. Akan terjadi interaksi awal, di mana penampilan fisik begitu dipandang penting. Jika hubungan dalam kontak ini Anda menyukai orang tersebut, maka akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Keterlibatan. Tahapan ini adalah tahap pengenalan lebih jauh, ketika seseorang mengikat diri untuk lebih mengenal orang lain dan juga mengungkapkan diri kita. Keakraban. Pada tahap ini, seseorang akan mengikat dirinya lebih jauh pada orang yang dikenal dan membina hubungan primer, yaitu menjadikan sahabat atau kekasih. Perusakan. Tahapan penurunan hubungan, ketika ikatan di antara kedua pihak melemah. Pemutusan. Tahap ini adalah pemutusan ikatan yang mempertalikan kedua pihak. Beberapa cara meningkatkan komunikasi antar pribadi. Daya tarik fisik dan kepribadian. Kebanyakan manusia lebih menyukai orang secara fisik menarik dibanding dengan orang secara fisik tidak menarik. Dan manusia menyukai orang yang memiliki kepribadian menyenangkan. Kedekatan. Kedekatan merupakan faktor yang membuat seseorang mengembangkan hubungan. Semakin dekat seseorang, maka semakin banyak kesempatan untuk berinteraksi. Pengukuhan. Penghargaan atau pengukuhan dapat bersifat sosial seperti pujian dan bersifat material seperti hadiah atau promosi. Kesamaan. Pada umumnya, seseorang menyukai orang lain karena sama dalam hal kebangsaan, suku, kemampuan, karakteristik fisik dan kecerdasan, dan terkhusus pada sikap dan selera yang sama. Makin penting sikap, maka semakin penting kesamaan. Komplementaritas. Komplementaritas merupakan sifat saling melengkapi. Prinsip kesamaan meramalkan bahwa seseorang akan tertarik kepada mereka yang memiliki kemiripan, artinya sangat dogmatis. Selanjutnya, untuk menangani suatu konflik, ada 5 gaya yang dapat digunakan, di antaranya aggressive style. Gaya ini cukup mampu menyatakan bagaimana perasaan Anda, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda inginkan. Withdrawing style. Gaya ini cenderung banyak tersenyum dan menahan diri demi keutuhan hubungan dan lebih banyak mendengar daripada memberikan suatu pendapat. Accommodating style. Gaya ini tekanannya pada menjaga hubungan, bersifat akomodatif, dapat berguna ketika orang bersalah atau ketika ingin meminimalkan kerugian untuk mempertahankan hubungan. Compromising style. Gaya ini adalah gaya kompromi, yaitu bersedia untuk mengorbankan beberapa tujuan dan membujuk orang lain. Kompromi mampu memisahkan perbedaan atau mencari posisi jalan tengah. Problem solving style. Gaya memecahkan masalah secara bersama-sama, memandang konflik sebagai suatu hal yang harus dipecahkan, dan mencari solusi yang kreatif dan memuaskan banyak pihak. Teori-teori komunikasi antar pribadi. Pertama, teori komunikasi antar pribadi terpusat pada individu. Teori ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori kumpulan tindakan.
Segala bentuk komunikasi itu adalah tindakan kreatif dan menarik untuk dibahas. Kedua, teori perencanaan komunikasi. Para ahli sepakat fungsi komunikasi yaitu alat mencapai tujuan. Teori perencanaan yaitu teori kognitif sosial. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana rencana-rencana mental mempengaruhi komunikasi. Ketiga, teori konstruktivisme. Secara harfiah membangun pemikiran dan berhubungan erat terhadap pandangan atau interpretasi seseorang terhadap sesuatu berdasarkan pengalaman. Memerlukan sudut pandang yang kritis untuk membangun pengertian dan pemikiran. Teori komunikasi antar pribadi terpusat pada interaksi atau wacana. Yang pertama, teori analisis percakapan. Ciri utamanya, percakapan bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi melakukan sesuatu. CAT telah menemukan bahwa percakapan setiap hari adalah sesuatu yang telah terstruktur. Teori kebohongan antar pribadi. Buller dan Bargon mengemukakan bahwa ada 3 strategi dalam mempelajari kebohongan verbal, yaitu falsifikasi, yaitu kebohongan total dengan segala sesuatu yang diceritakan merupakan kebalikan daripada keadaan yang sebenarnya. Penyembunyian atau concealment. Pembohong mengatakan tidak tahu walaupun ia tahu, dan ia mengatakan tidak ingat walaupun ia ingat. Ia dapat menyembunyikan kebenaran. 3. Dalih atau equivocation. Mengelak atau menghindar dari suatu masalah. Teori kesopan santunan. Ciri-ciri utama dalam teori ini yaitu penampilan bersifat umum. Seseorang dapat diamati dalam tindakan-tindakan daripada yang ada dalam konsep diri seseorang. Penampilan bersifat sosial. Keberhasilan seseorang dalam memerankan sebuah gambaran khusus bergantung pada orang lain. Penampilan bersifat pribadi. Penampilan adalah sesuatu yang diinginkan. Tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dalam sebuah interaksi khusus dapat membawa rasa malu dan melindungi atau menjaga diri. Teori komunikasi antar pribadi terpusat pada hubungan. Yang pertama, teori pertukaran kasih sayang. Pentingnya manusia mengkomunikasikan kasih sayang karena naluri manusia memerlukan kasih sayang. Teori ini menggunakan pendekatan evolusioner dan psikologis, artinya berubah dan bertambah secara berangsur-angsur. Kedua, teori pertalian. Membahas tentang bagaimana manusia selama hidup membentuk banyak pertalian atau ikatan. Ikatan-ikatan pertalian itu terbentuk dengan adanya komunikasi. Teori pengelolaan kerahasiaan komunikasi, yaitu bagaimana mengelola rahasia dalam proses komunikasi. Setiap individu memiliki rahasia dalam hidupnya. Rahasia itu akan tetap menjadi milik pribadi apabila tidak diungkapkan. Apabila memilih untuk diungkapkan, maka harus siap dengan konsekuensi yang akan datang. Thank you for watching, guys.